Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, berjumpa lagi dengan Ibu di pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian, dan juga kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa segera bertemu di sekolah kembali. Tetap semangat anak-anakku. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Oke, sudah berdoanya? Kalau sudah, mari kita lanjutkan masuk ke pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai ulasan karya kita. Jadi, ada 6 cakupan materi yang akan kalian pelajari pada materi hari ini, yaitu yang pertama, pengertian teks ulasan, kedua, ciri-ciri teks ulasan, ketiga, jenis karya teks ulasan, yang keempat, struktur teks ulasan, yang kelima, kaidah kebahasaan teks ulasan, dan yang terakhir yaitu langkah penulisan teks ulasan. Jadi itulah 6 pokok materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Maka sebelum kita melanjutkan lebih dalam materi tentang teks ulasan, kita simak satu persatu mengenai materi teks ulasan. Sekarang kalian perhatikan materi yang ada di layar. Yang pertama yaitu mengenai pengertian teks ulasan. Adalah teks yang berisi ulasan, penilaian atau tinjauan suatu karya, baik berupa film, buku, sastra, dan lain-lain untuk mengetahui kualitas, kelebihan, dan kekurangan yang dimiliki karya tersebut. Jadi anak-anak, yang dimaksud teks ulasan itu intinya adalah kalian menilai suatu karya, macam-macam karyanya itu tadi, kemudian kalian bisa mengetahui kualitas dari karya tersebut dilihat dari kelebihan dan kekurangannya. Nah, kemudian yang kedua, ciri-ciri teks ulasan. Yang perlu kalian ketahui yang pertama yaitu memuat informasi berdasarkan pandangan atau opini penulis terhadap suatu karya. Ciri yang kedua, pendapat atau opini yang ditulis berupa fakta yang diinterpretasikan dari karya tersebut. Jadi ketika kalian membuat teks ulasan, maka pendapat atau opini kalian harus berdasarkan fakta yang ada dalam karya tersebut. Yang ketiga, teks ulasan dikenal juga sebagai resensi. Nah, selanjutnya yaitu jenis karya teks ulasan itu ada beberapa. Kita rangkum saja menjadi 6 jenis. Yang pertama yaitu novel, film, drama, lagu, puisi, dan cerpen. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pokok materi yang keempat, yaitu mengenai struktur teks ulasan. Nah, strukturnya itu apa saja anak-anak? Kalian sudah tahu? Oke, benar sekali ya. Mari kita simak penjelasan dari struktur teks ulasan berikut ini. Struktur teks ulasan itu ada 6 ya anak-anak. Yang pertama yaitu identitas. Nah, ini biasanya berisi judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal buku, dan lain-lain. Ini jika karyanya berupa buku ya. Jika berupa film bagaimana? Jika berupa film, biasanya identitasnya berupa judul film, kemudian sutradaranya, kemudian ada pemainnya atau aktornya, kemudian ada juga PH-nya atau rumah produksinya, dan yang lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu orientasi. Ini berisi pengenalan tentang gambaran umum atau penghargaan yang telah diraih. Kemudian yang ketiga yaitu sinopsis. Sinopsis itu apa? Sinopsis itu adalah ringkasan isi suatu karya. Kemudian yang keempat itu adalah analisis, yaitu berisi paparan tentang keberadaan unsur-unsur yang diulas, bisa berupa unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsiknya. Kemudian struktur yang kelima yaitu evaluasi. Nah, dalam struktur ini berisi tentang paparan kelebihan dan kekurangan suatu karya. Kemudian struktur yang terakhir yaitu rekomendasi.
berisi ajakan untuk menonton atau membaca suatu karya yang diulas. Jadi misalkan karyanya adalah sebuah buku, maka dalam rekomendasinya kalian akan disarankan untuk membaca atau tidak dari buku yang diulas tersebut. Ini adalah penjelasan mengenai teori dari struktur teks ulasan itu apa saja ya. Nah, sekarang kita coba menganalisis struktur teks ulasan berdasarkan sebuah contoh teks ulasan. Ini Ibu sudah sediakan di layar. Silakan kalian perhatikan. Di sini ada sebuah contoh dari teks ulasan. Contohnya adalah berupa ulasan sebuah buku. Nah, sekarang kalian perhatikan. Ada 3 hal yang Ibu tandai. Yang pertama ada identitas, itu paling atas ya, ada identitas. Kemudian yang kedua ada orientasi. Yang ketiga adalah sinopsis. Nah, untuk unsur yang lain atau struktur yang lain kita akan pelajari nanti di belakang. Kita bahas satu persatu terlebih dahulu mengenai unsur-unsur dari teks ulasan ini. Nah, supaya kalian lebih jelas tentang struktur ini, karena tulisannya terlalu kecil, maka kita perbesar atau kita bahas satu persatu. Nah, sekarang kalian perhatikan struktur yang pertama, yaitu identitas buku. Kalian bisa lihat identitas buku. Tadi meliputi apa saja anak-anak? Bisa meliputi judul, penulis atau pengarang, jenis buku, penerbit, cetakan, tebal halaman, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari analisis struktur teks ulasan berupa buku atau novel ya. Selanjutnya yaitu mengenai struktur yang kedua, yaitu orientasi. Nah, sekarang kalian perhatikan contoh dari teks yang ada di layar. Kita baca ya. Judulnya yang pertama, Mawar Merah Matahari. Mawar Merah Matahari adalah novel ketiga dari trilogi Mawar Merah karya Luna Torasingun. Novel ini menceritakan tentang perjuangan seorang gadis yang merupakan pembunuh bayaran bernama Rachel, atau yang kadang juga disebut Elsa, untuk mencari sahabatnya Riva agar dapat mencegah perang terbuka antara kedua kelompok kriminal besar di Jepang. Dan seterusnya, kalian bisa lanjutkan membaca. Nah, orientasi ini apa? Adalah gambaran umum atau pengenalan dalam sebuah karya yang akan diulas. Nah, dalam contoh orientasi di layar, ini kalian bisa perhatikan ya, Mawar Merah Matahari ini pada paragraf ini menjelaskan tentang novel ketiga dari si pengarang Luna Torasingun. Nah, biasanya dalam orientasi ini dia hanya menjelaskan tentang si pengarang atau si novel ini merupakan karya keberapa atau penghargaan apa yang diperoleh dari karya ini. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan analisis yang kedua, yaitu sinopsis. Nah, kalau sinopsis pasti anak-anak sudah tahu ya. Yang namanya sinopsis itu adalah ringkasan cerita dari awal sampai akhir. Yang namanya ringkasan berarti itu ringkas ya anak-anak, tidak boleh terlalu panjang. Nah, ketika kalian akan mengulas sebuah buku, tentu kalian sudah membaca buku tersebut secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Jalan ceritanya kalian sudah pahami pastinya. Nah, kemudian buatlah sebuah sinopsis. Nah, inilah yang dinamakan sinopsis atau ringkasan cerita. Kemudian analisis selanjutnya yaitu adalah struktur yang keempat, yaitu analisis. Nah, analisis itu biasanya berisi paparan tentang unsur-unsur intrinsik maupun unsur ekstrinsik dari sebuah karya itu. Nah, sekarang kalian perhatikan ya yang ada di layar ini, contoh dari analisis struktur dari bagian analisis. Oke, novel ini memberikan banyak pelajaran bagi pembacanya. Novel ini mengajarkan kita untuk belajar tegar menghadapi permasalahan. Selain itu, novel ini mengajarkan kita untuk terus melangkah maju meskipun masalah tersebut sangat sulit dipikul. Novel ini juga mengajarkan kita untuk belajar menghargai hidup, persahabatan, dan memahami keikhlasan. Ini adalah sebuah contoh dari analisis, bagian analisis. Nah, dalam paragraf tersebut dia memaparkan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik ya. Bisa diambil dari kata-kata mengajarkan kita untuk belajar menghargai hidup, persahabatan, dan memahami keikhlasan. Itu bagian dari unsur intrinsik amanat. Nah, selanjutnya
Struktur yang kelima yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini apa anak-anak? Inilah yang paling penting dalam sebuah teks ulasan dan ini harus ada. Tidak boleh hilang atau tidak boleh terlewatkan. Nah, dalam evaluasi ini ada dua hal yang harus dinilai, yaitu ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, sekarang kalian baca contohnya. Kalian baca dulu ya. Sudah, mari kita analisis kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihan contohnya adalah yang pertama, bahasanya komunikatif. Kalian bisa lihat di paragrafnya. Kemudian kisah cerita menarik juga ada di dalam paragrafnya. Alur cerita dan konflik batin membuat pembaca terhanyut dalam cerita juga ada dalam paragraf. Kemudian latar tahun 90-an membuat pembaca berimajinasi. Nah, ini salah satu kelebihan. Inilah yang dinamakan kelebihan dari suatu karya. Jadi kelebihan ini kalian bisa nilai dari unsur-unsur intrinsiknya ya anak-anak. Boleh dari latar, boleh dari pemilihan tokoh, kemudian boleh saja dari alurnya, bahkan boleh saja dari segi bukunya atau novelnya. Misalkan covernya bagus, layoutnya bagus, desainnya menarik, dan lain sebagainya. Kemudian penilaian kedua yaitu tentang kekurangannya. Nah, kekurangan ini juga penting banget yang harus kalian tahu. Nah, supaya kalian tahu kekurangannya itu di mana, kalian wajib membaca atau kalian wajib menonton karya yang akan kalian ulas sampai selesai. Kemudian, nah, kita lihat dalam paragraf tersebut, kita cari kekurangannya. Berada di kalimat terakhir ya anak-anak, yaitu menyulitkan pembaca yang belum lahir pada masa tahun 90-an untuk dapat menginterpretasikan secara langsung. Menginterpretasikan itu apa anak-anak? Ya, menginterpretasikan itu seperti kalian itu bisa seolah-olah menempatkan diri kalian pada saat itu. Nah, jadi kalau dalam novel ini cocoknya adalah untuk orang-orang yang generasi yang lahir sudah sebelum tahun 90-an. Seperti itu. Nah, analisis struktur teks ulasan yang terakhir adalah rekomendasi. Oke, rekomendasi ini artinya adalah saran ya, atau selain saran itu intinya rekomen. Kalian akan merekomendasikan karya ini atau tidak. Nah, misalkan menurut kalian karya ini sudah bagus, nah maka perlu kalian rekomendasikan untuk pembaca atau penonton. Nah, kalian bisa lihat ya contoh teksnya di kalimat pertama, yaitu terlepas dari itu semua, novel ini sangat layak untuk dibaca oleh semua umur, baik remaja, dewasa maupun orang tua. Nah, kata-kata sangat layak inilah yang masuk dalam kategori rekomendasi atau saran. Berarti kalian menyarankan bahwa novel ini bagus dan layak untuk dibaca oleh semua umur. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan semoga dengan melalui video ini memudahkan kalian dalam belajar daring bahasa Indonesia. Tetap semangat anak-anak. Jangan lupa belajar di rumah, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.